Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Denny ya. Silakan Mas Denny untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk Mas Denny karena sudah memimpin doa mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Saya harap kalian semua sehat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, jaga imun agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, untuk sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan kalian untuk bisa presensi seperti biasa di Google Classroom, di link yang sudah Pak Guru berikan ya. Jadi, di link di Google Classroom, linknya ada di tugas kelas. Nah, linknya ada di sini. Jadi silakan kalian klik linknya, nanti mengisi seperti ini. Diisi nama, nomor absen, tanggal hari ini, jamnya sekarang berarti jam kedua ya. Jam kedua, materi hari ini ditulis saja jaringan komputer seperti itu. Ya, sudah paham? Ya, silakan diisi. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas jaringan komputer, Pak Guru tanya sebentar. Pertemuan minggu lalu kita membahas apa ya? Sistem komputer, Pak. Oh, sistem komputer ya? Ya, jadi untuk pertemuan minggu lalu kita memang membahas sistem komputer, termasuk komponen-komponen penunjangnya seperti hardware, software, firmware. Gitu. Nah, untuk keterkaitan materi minggu lalu dengan materi sekarang, yaitu tanpa adanya sistem komputer yang berjalan dengan baik, maka jaringan komputer tidak akan bisa berjalan juga. Seperti itu, karena jaringan komputer merupakan kumpulan sistem komputer dua atau lebih yang saling berhubungan dan berbagi sumber daya atau saling berkomunikasi. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk keterkaitan materi kali ini dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tanpa adanya jaringan komputer, tentunya kita tidak bisa berkomunikasi seperti sekarang lewat daring, lewat virtual. Karena kita berkomunikasi saat ini juga menggunakan jaringan komputer. Terus ada satu kasus lagi dalam kehidupan sehari-hari, misal kita ingin berbagi data, berbagi file dari suatu komputer ke komputer yang lain. Kalau tanpa jaringan komputer, kita perlu flash disk colok sini, colok sana, terus nanti colok-colokan, nanti malah bisa fatal, jadi bisa saling berbagi virus, malah kalau ada virus di flash disknya, dia colok di komputer lain, juga nanti malah bisa saling berbagi virus. Tapi jika menggunakan jaringan komputer, maka kita tinggal klik saja, kita mau ngirim ke komputer itu, tinggal klik, tidak perlu colok sana, colok sini, seperti itu. Gitu ya. Baik, untuk materi ini jaringan komputer, Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang KD, komutasi dasarnya yang akan kalian tempuh. Yang pertama, mengenal jaringan komputer lebih teknis. Untuk indikatornya, menganalisis pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua, menjelaskan manfaat jaringan komputer. Untuk tujuannya, peserta didik dapat menganalisis pengertian jaringan, topologi, dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat jaringan komputer. Untuk skema kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama kalian sinkron lewat aplikasi Google Meet atau Zoom ya. Kalau kebetulan sekarang kita menggunakan Zoom. Yang pertama, presensi seperti yang sudah kalian lakukan. Kemudian tanya jawab keterkaitan dengan materi sebelumnya maupun dengan kehidupan sehari-hari seperti yang sudah barusan kita lakukan. Kemudian untuk asinkronnya nanti kalian menggunakan LMS Google Classroom. Ya, jadi kalian nanti mendownload materi pembelajaran dan LKPD yang sudah Pak Guru share di Google Classroom. Kemudian kalian membuat kelompok, diskusi kelompok melalui Google Classroom. Kemudian kalian tuangkan hasil diskusinya di LKPD, kalian upload, kemudian kalian nanti presentasi lagi lewat sinkron di Google Meet atau Zoom.
Setelah itu kalian mengerjakan kuis, kemudian kesimpulan dan penutup. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak? Oh ya, berarti kita langsung lanjut ke materi ya. Ya. Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah dihubungkan melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lain guna berbagi sumber daya atau resource. Berbagi sumber daya yang dimaksud berbagi data, berbagi hardware, berbagi perangkat komunikasi. Kemudian kita lanjut ke manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada speed. Speed itu dari bahasa Inggris. Ya kan anak-anak ya? Ya Pak. Ya, speed dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan. Jadi dengan menggunakan jaringan komputer, proses transfer data, berbagi file akan lebih cepat daripada tanpa jaringan komputer. Kemudian yang kedua, cost. Cost juga dari bahasa Inggris ya anak-anak ya? Iya Pak. Ya, cost artinya biaya. Dengan menggunakan jaringan komputer, biaya yang dikeluarkan untuk saling berbagi file maupun mengirim file akan lebih bisa ditekan, lebih murah ya. Misal kalian dalam kehidupan sehari-hari ingin mengirim file dari rumah kalian ke sekolahan. Nah, kalau nggak pakai jaringan komputer, kalian ngirimnya pakai jasa pengiriman. Jasa pengirimannya nanti dibayar sama kalian, kan berarti menambah biaya. Tapi kalau menggunakan jaringan komputer, kalian tinggal mengirim lewat LMS misalnya, jadi nanti sampai kepada Bapak Ibu guru di sekolahan. Kemudian yang ketiga ada security. Security dalam bahasa Inggris juga ya anak-anak ya. Ya Pak, artinya keamanan. Otomatis jaringan komputer menyediakan keamanan dalam pengiriman datanya maupun pengiriman maupun komunikasinya. Yang ketiga, centralized software management. Centralized software management itu bahasa Inggris juga, artinya software manajemen yang terpusat. Nah, software manajemen yang terpusat. Jadi, jaringan komputer bisa menyediakan sebuah software yang bisa dipakai bersama-sama. Misal dalam satu komputer itu menyediakan software yang bisa dipakai. Nanti komputer yang lain tuh bisa menggunakannya. Kemudian yang kelima ada resource sharing. Resource sharing bahasa Inggris juga. Artinya berbagi sumber daya. Resource itu sumber daya, sharing itu berbagi. Jadi semisal dalam sebuah ruangan ada 5 komputer dan 1 printer. Apakah bisa saling berbagi printer itu? Semua komputer itu bisa saling menggunakan printer itu, satu tok itu bisa? Bisa. Yaitu menggunakan jaringan komputer. Jadi nanti komputer 1 bisa ngeprint di printer itu, komputer 2 bisa ngeprint di printer itu. Gitu. Kalau tanpa jaringan komputer, kan berarti tiap komputer harus disediakan printer satu-satu. Misal komputernya 5, berarti printernya 5. Padahal kalau menggunakan jaringan komputer cukup 1 printer saja bisa digunakan bareng-bareng. Nah, kemudian yang keenam ada flexible access. Jadi selama sebuah perangkat terkoneksi dengan jaringan komputer, maka akan bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi jaringan komputer. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya rasa sudah jelas ya. Ya, kita lanjut ke jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Dari namanya saja sudah kelihatan, lokal. Kalau lokal berarti hanya jaringan yang lokal saja yang berdekatan. Misal dalam sebuah ruangan menggunakan LAN, dalam sebuah sekolah menggunakan LAN juga. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan itu artinya perkotaan. Ya, jadi menghubungkan antar, misal dalam sebuah perkotaan ada 2 kantor yang berdekatan. Nah, 2 kantor yang berdekatan itu bisa saling berhubungan dengan menggunakan MAN. Kemudian yang ketiga ada WAN. WAN itu Wide Area Network. Dari namanya saja sudah kelihatan wide. Wide itu luas. Jadi untuk WAN ini bisa menghubungkan antar negara, bahkan antar benua. Jadi untuk WAN. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Sampai WAN. Ada Pak? Oh ya silakan Mbak Kiki bertanya. Ya, excellent, bagus Mbak Kiki. Ya, pertanyaan Mbak Kiki itu apakah
yang menyebabkan jaringan WAN itu bisa menghubungkan antar benua, antar negara? Ya, jawabannya gini. Jadi di dalam jaringan WAN itu menggunakan kabel jaringan bawah laut. Jadi otomatis bisa menghubungkan antar negara, antar benua, seperti itu. Dan menggunakan jaringan satelit. Kalau jaringan satelit kan berarti nggak perlu kabel, hanya perlu dari satelit, dari suatu negara ke satelit, kemudian ke negara lain, seperti itu. Gimana Mbak Kiki, sudah paham ya? Ya, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, sudah Pak. Ya. Ada teman-teman yang lain mau bertanya? Tidak. Oh ya, kalau begitu ini ada sebuah video tentang jaringan komputer. Jadi nanti setelah kalian mendownload media ini di Google Classroom, kalian bisa langsung memplay di PowerPoint-nya. Atau kalau semisal kalian menggunakan Office yang belum memadai, kalian bisa masukkan atau klik link ini yang bit.ly jenis Jatcom, diklik saja nanti akan diarahkan ke browser dan menuju ke YouTube. Seperti itu ya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ke materi setelahnya, yaitu topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer yang pertama topologi bus. Oh, dari topologi bus sudah kelihatan ya anak-anak ya. Bus. Nah, berarti bentuknya kayak bis. Ya, betul. Kayak bis. Jadi bentuknya kayak bis. Ini ada tiap komputer, tiap workstation seperti posisi di dalam bis, yaitu seperti ini posisi tempat duduknya ya. Jadi dihubungkan di tengah lewat jalur backbone, jalur pusatnya di tengah. Ini untuk topologi bus. Untuk penambahan workstation-nya tinggal ngambil di tengah. Misal ditambah baru, dihubungkan saja ke tengahnya sini. Kemudian yang kedua ada topologi ring. Topologi ring itu dari bentuknya sudah terlihat. Ring itu cincin, bunder ya. Bunder, dari namanya sudah kelihatan, itu topologi cincin. Jadi untuk topologi ring, nanti tiap komputer memiliki dua arah. Arah yang pertama dan arah yang kedua saling berhubungan. Seperti itu sampai membentuk sebuah lingkaran. Nah, kemudian yang ketiga topologi star. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan, bintang. Memang bentuknya seperti bintang. Tapi itu hanya sekedar nama ya. Jika komputernya hanya 4, ya nggak mungkin yang jadi bintang, nanti kotak. Jadi untuk topologi star ada satu pusatnya di tengah, yaitu hub maupun switch di tengah. Itu. Jadi kontrolnya ada di tengah. Penambahannya gampang. Misalnya tambah satu komputer, tinggal dihubungkan saja ke hub. Nanti jadi saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ada topologi mesh. Nah, dari gambarnya saja sudah kelihatan ya. Gambarnya itu rumit. Jadi tiap komputer itu saling berhubungan langsung satu sama lain. Otomatis nanti butuh kabel yang banyak, butuh NIC yang banyak. Nah, ini juga terkenal sebagai topologi yang yaitu paling rumit gitu. Jadi tidak disarankan untuk administrator jaringan yang masih pemula. Karena instalasi rumit, deteksi kesalahan susah, menggunakan banyak resource dan lain sebagainya. Kemudian topologi yang kelima ada topologi tree. Dari namanya udah kelihatan, tree itu pohon. Jadi ini topologi hierarkikal, pusatnya ada di atas, semakin ke bawah semakin banyak cabangnya. Seperti pohon ya, semakin ke bawah kan semakin banyak pohonnya. Semakin banyak cabangnya, mohon maaf. Ya, jadi ini menggambarkan topologi tree. Nah, kemudian jika kalian ingin menambah wawasan topologi jaringan komputer, silakan bisa klik video yang ada di PowerPoint-nya, atau bisa juga klik link-nya nanti diarahkan ke YouTube seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada yang masih kurang paham? Ya, silakan Mas Denny. Ya, Mas Denny bertanya ya. Ya, excellent, bagus Mas Denny pertanyaannya. Ya, pertanyaan Mas Denny, kenapa topologi mesh tidak disarankan untuk administrator yang pemula? Yaitu karena topologi mesh instalasinya susah, menggunakan banyak resource, deteksi kesalahan yang susah, ya kabelnya banyak, rumit, ya jelas rumit seperti itu. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya Mas Denny ya? Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih Mas Denny. Ya. Baik, setelah ini kalian silakan dibagi menjadi
9 kelompok ya, karena kalian 36, jadi bagi 9 kelompok agar satu kelompok isinya 4 siswa. Gitu. Jadi pas nanti ada 9 kelompok, tiap kelompok ada 4 siswa. Kalian diskusikan permasalahan ini. Ini Pak Guru juga sudah upload juga di Google Classroom, di LKPD, jadi nanti kalian silakan diskusikan ini, kerjakan, ya, tuliskan di kolom yang tersedia. Setelah itu kalian upload kembali ke Google Classroom, nanti kalian presentasikan. Nanti kalian masuk lagi ke Google Classroom jam 11 ya. Jadi ada waktu untuk mengerjakan, untuk mengisi. Silakan kalian diskusikan di Google Classroom di bagian forum ya, di postingan. Kalian posting kelompok berapa, terus kalian diskusikan. Nanti bentar Pak Guru share saja. Ya. Nah, jadi nanti kalian diskusikan di ini ya. Dibagikan sesuatu dengan kelas Anda. Kalian diskusikan kelompoknya kelompok berapa, terus kalian diskusi. Paham ya anak-anak? Ya, silakan kalian boleh menuju ke Google Classroom. Nanti kita kembali lagi pukul 11 ya. Ya, saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk sesi pertama, Pak. Jadi anak posisi diskusi di Google Classroom. Nanti anak tinggal memposting, kemudian diskusi di Google Classroom. Seperti itu. Saya lanjut ke sesi 2. Saya lanjut sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah, Pak. Sudah diupload? Sudah siap presentasi ya? Sudah, ya. Kalau sudah, Pak Guru acak saja untuk kelompok yang maju ya. Pak Guru acak, silakan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan presentasi ya. Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Sudah presentasinya ya? Ya. Silakan untuk kelompok 2 membacakan kesimpulan hasil diskusinya. Ya, disampaikan, dipresentasikan kesimpulan hasil diskusinya. Ya. Ya. Bagus, excellent kelompok 2 sudah mempresentasikan dan memberikan kesimpulan hasil diskusinya, sudah sangat bagus. Sudah ditanggapi juga oleh teman kalian. Sudah mantap lah untuk kelompok 2 gitu. Bagaimana? Sudah cukup ya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup. Nah, sebelum kita akhiri, silakan kalian menuju lagi ke Google Classroom, kerjakan kuis yang sudah Pak Guru sediakan. Untuk kuisnya, akan Pak Guru share ya, contohnya ya. Jadi nanti kalian mengerjakan kuis informatika. Nah, kuisnya nanti berupa 10 soal. Jangan lupa untuk menuliskan nama, nomor absen ya, kalian juga wajib. Kalian kerjakan kuisnya 10 soal. Setelah itu kalian kembali lagi ke Google Classroom. Gitu ya. Pak Guru kasih kalian waktu 10 menit saja, cukup. 10 menit cukup untuk mengerjakan kuis ya. Silakan. Google Meet-nya atau Zoom-nya tidak perlu dimatikan. Kalian hanya lanjut menuju ke Classroom saja, tinggal di mute tab saja. Gitu. Ya, bagaimana anak-anak? Kuisnya sudah selesai ya? Sudah mengerjakan semua ya? Ya. Kalau sudah, silakan salah satu untuk bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan salah satu. Oh ya, Mas Andi, silakan Mas Andi berikan kesimpulannya. Excellent, bujuk Mas Andi. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Saya tambahkan sedikit penguatan ya. Penguatannya yang pertama yaitu dengan memanfaatkan jaringan komputer, ya, kita bisa melakukan banyak hal yang lebih praktis. Misal dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya, kita tidak bisa saling bertatap muka secara langsung, jadi kita hanya perlu di depan laptop atau komputer dan saling berkomunikasi dengan teman ya.
Kemudian yang kedua, untuk sharing data, kita tidak perlu lagi colok sana, colok sini, dengan flash disk, kita tinggal menggunakan jaringan komputer. Itu. Kemudian, tanpa adanya jaringan komputer di masa pandemi, bisa dibayangkan, semua sektor akan menjadi lumpuh. Ya, misal sektor pendidikan, sektor pekerjaan, bahkan sektor hiburan pun sudah dipastikan lumpuh tanpa ada jaringan komputer. Ya, jadi kita sangat bersyukur bisa memanfaatkan jaringan komputer, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Itu. Kemudian setelah ini Pak Guru tutup. Nanti jangan lupa dicek kembali Google Classroom-nya, karena Pak Guru akan memposting tugas di Google Classroom, jadi nanti bisa dicek. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang komponen-komponen pembangun jaringan komputer dan media transmisinya. Jadi silakan kalian pelajari dulu, kalian persiapkan materi yang akan kita pelajari minggu depan, agar kita pas pembelajaran sudah siap ya menerima materi dari Pak Guru. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhiri? Ya, kalau tidak ada, silakan salah satu untuk bisa memimpin doa. Tadi ketua kelasnya Mas Denny ya. Oh ya, Mas Denny silakan bisa memimpin doa. Ya, terima kasih Mas Denny sudah memimpin doa dengan baik. Sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Stay safe anak-anak, jaga kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, jaga imun, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, ya. Saya mungkin Pak sedikit. Pak Ali ya, Pak Ali. Ya, baik, Pak. Tadi materi yang disampaikan jaringan komputer, Pak. Jaringan komputer ya. Kenapa Anda menggunakan Pak Ali? Simulasi Cisco Packet Tracer? Belum, Pak, karena ini baru awal, Pak. Baru pengenalan jaringan komputer secara dasar. Jadi memang nanti di kelas 10 itu baru pengenalan jaringan komputer. Untuk praktikumnya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer nanti di kelas 11 seperti itu, Pak. Oh, belum masuk itu ya, baru pengenalan ini. Belum. Tapi nanti akan masuk ke sana? Nanti di kelas 2, Pak. Di kelas 2. Ya. Terus yang kedua, biasanya pertanyaan sama dengan yang sebelumnya. Itu bagaimana menilai sikapnya pada saat Anda mengajar, Pak? Dengan menggunakan lembar pengamatan, Pak. Misal anak hadir di Zoom atau Google Meet tepat waktu, menggunakan seragam, kemudian pada saat beliau anak tersebut menyatakan pendapat, apakah sudah menggunakan kata yang sopan dan sebagainya seperti itu, Pak. Itu lengkap di LKPD-nya ya, rubriknya juga ada. Di evaluasi, Pak, sepertinya. Di evaluasinya lengkap ya, dengan rubriknya. Oke, siap. Itu saja barangkali Pak Sari. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Sudah Pak Hendra? Sudah ya. Oke. Pak Ali ini mengajar di mana, Pak? Di SMA, Pak. Di SMA. Di Cilacap, ya. Okay. Memang di SMA materinya sampai segitu, Mas, ya? Iya. Sudah sampai segitu, Pak. Untuk mapel informatika kan memang mapel baru. Dulunya kan TIK. Sekarang beralih ke mapel informatika dan sudah keluar KIKD yang terbaru pun sudah sampai situ. Bahkan nanti sudah sampai ke IT subnetting, Pak. Tidak keberatan untuk anak SMA itu ya, Mas? Ya. mungkin sedikit keberatan nih, Pak. Tapi ya bisa dikondisikan, bisa dengan pembimbingan dan sebagainya dengan metode yang. Kenapa, Mas? Bisa dikondisikan anak-anaknya, Pak. Nanti bisa. Itu kelihatannya materinya teknis sekali ya. Iya, Pak. Memang dari. Iya, saya khawatirnya jangan sampai anak-anak, apalagi anak SMA ya, SMA diberi jaringan gitu. Iya. Diberikan jaringan komputer. Nanti berat bagi mereka. Itu memang sudah dari KIKD yang beredar seperti itu, Pak. Untuk mapel informatika, memang ada beberapa strain. Yang pertama,
Office. Office itu awal Pak, dasar Pak. Nanti di awal pertemuan, di awal semester itu Office dulu. Setelah Office selesai, baru lanjut ke jaringan komputer. Seperti itu. Jadi setelah jaringan komputer nanti ada lagi Pak, pemrograman. Ada algoritma dan sebagainya, itu sudah masuk di SMA juga Pak. Kelas 1 bahkan sudah. Jadi memang materinya sekarang sudah dituntut untuk seperti itu, untuk informatika SMA. Ya, saya tidak tahu lah ya, tapi rasa-rasanya kalau saya analisis itu berat bagi anak SMA itu ya. Apalagi kalau umpamanya sudah diajarkan topologi jaringan apa dan sebagainya, sedangkan mereka belum punya dasar. Sebenarnya kalau SMA itu yang mereka butuhkan itu kalau di jaringan itu ya bagaimana mengkonekkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, ya. Paling tinggi bagaimana umpamanya sharing resources umpamanya kan gitu. Kalau sampai di teknisnya menurut saya itu berat. Tapi saya tidak tahu lah kalau umpamanya memang di sana diajarkan sampai di situ. Iya, memang dari panduannya seperti itu. Di buku yang saya terima di sekolahan pun juga memang dari situ Pak, sudah sampai situ. Oh gitu. Oke lah. Kemudian ya seperti yang lain-lain itu ya sinkronisasi antara perangkat yang di atasnya dengan yang di bawah itu ya. Misalnya kalau di tujuan pembelajaran Anda menyebutkan itu analisis, kemudian ada juga menjelaskan. Ada yang pertama itu menganalisis, yang kedua menjelaskan. Itu sebenarnya tidak sinkron ya. Oh iya Pak. Karena yang tujuan yang kedua itu masih level bawah, tujuan yang pertama itu tinggi. Tidak sinkron. Kemudian ya itu harus disesuaikan juga semuanya dengan sampai di penilaian itu harus sesuai. Ya. Itu Pak Ali ya. Ya, terima kasih Pak Sahan. Oke. Sekira cukup ya. Pak Ali boleh live. Terima kasih, Pak. Saya akhiri ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.